Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-10, Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Sabat petang. Ayat hafalan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Kita jarang mendengar kata lemah lembut digunakan, kecuali mungkin ketika membaca tentang Musa atau mempelajari ucapan berbahagia. Tidak sulit untuk mencari tahu mengapa kelemah lembutan didefinisikan sebagai menahan luka dengan kesabaran tanpa dendam. Tidak heran kita tidak banyak mendengar tentang hal itu. Itu bukan sifat yang dihormati dalam budaya saat ini. Kadang-kadang Alkitab menerjemahkan kata ini sebagai rendah hati. Sekali lagi, kerendahan hati juga bukan karakter yang diinginkan oleh sebagian besar budaya. Tetapi kelemah lembutan, menahan luka dengan sabar dan tanpa dendam adalah salah satu karakteristik yang paling kuat dari Yesus dan para pengikutnya. Namun, itu bukan tujuannya. Kelemah lembutan roh bisa menjadi senjata ampuh di tangan mereka yang berada di tengah-tengah rasa sakit dan penderitaan. Memang, cawan lebur adalah tempat yang bagus untuk belajar kelembutan hati, karena melalui kelemah lembutan dan kehancuran kita sendiri, kita dapat menjadi saksi yang kuat bagi Allah. Sekilas pekan ini, apakah hubungan antara penderitaan dan kelemah lembutan? Bagaimanakah kita bisa dalam kelemah lembutan dan kehancuran kita sendiri menjadi saksi bagi orang lain? Bagaimanakah kelemah lembutan hati bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan bagi orang Kristen? Adapun ringkasan dan pokok pembahasan sepanjang minggu ini, agama di Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru digambarkan dengan kelembutan. Musa dikenal sebagai orang yang paling lembut di bumi. Daud menyatakan bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Para nabi mengumumkan bahwa Allah akan memberkati orang yang lemah lembut. Tuhan sendiri digambarkan sebagai lemah lembut dan mendorong kelembutan. Yesus lemah lembut dan menempatkan kelembutan di dasar kekristenan. Para rasul itu lemah lembut dan mendorong orang Kristen untuk menjadi lemah lembut. Sementara kekaisaran dan kerajaan di bumi dibangun di atas nilai-nilai seperti keberanian, kekuatan, dan penaklukan militer, agama Tuhan dibangun dan ditaklukkan dengan kelembutan, cinta dan kasih karunia. Namun, kelembutan Tuhan tidak berarti bahwa Dia tidak berdaya. Sebaliknya, kelemah lembutan adalah sifat penting dari sifat Allah dan caranya berhubungan dengan alam semesta dan dengan kita orang berdosa. Pelajaran pekan ini menyoroti dua tema utama. Yang pertama, kelemah lembutan sangat penting bagi kekristenan. Namun, pemahaman yang benar tentang kelembutan Alkitabiah dan menghidupinya dalam hidup kita adalah sama pentingnya. Kelemah lembutan Alkitabiah tidak muncul dari perhitungan politik. Sebaliknya, itu adalah pandangan yang tulus tentang dunia melalui sifat Tuhan yang paling mendasar, kasih. Yang kedua, orang Kristen yang lemah lembut tidak berasal di dalam dan dari diri mereka sendiri. Sebaliknya, sumber kelemah lembutan mereka ada dalam tiga kesatuan kealahan mereka yang pengasih dan penyayang. Bapa, Anak, Juru Selamat yakni Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari salah satu sifat Allah yang Ia ingin kita sebagai umat-umatnya mempraktikannya, ialah kelemah lembutan. Kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana peran dari kelemah lembutan di dalam cawan lebur tantangan kehidupan yang kita hadapi silih berganti di dunia ini. Kita akan mempelajari pengalaman dari seorang nabi yakni Yehezkiel ketika dia menghadapi bangsa Israel. Bagaimana caranya dia dapat menghadapi bangsa yang bejat ini dengan kelemah lembutan? Dan apa kaitannya antara kelemah lembutan dan kasih karunia? Kita akan mempelajari seorang yang paling lemah lembut yang pernah tercatat di dalam firman Tuhan. Siapakah dia dan apakah yang ia lakukan? Dan bagaimana caranya sehingga ia dapat dikatakan seorang yang lemah lembut?
Dan ada satu pelajaran yang kita akan pelajari, mengulangi kembali apabila kita sudah mengetahuinya. Bagaimana caranya kita dapat mengasihi mereka yang menyakiti kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus mengasihi seorang yang telah melukai atau mengganggu perasaan kita? Bagaimana caranya supaya kita dapat mengasihi mereka? Apa nasihat Yesus ketika kita harus mengasihi seorang yang menyakiti kita? Kita juga akan mempelajari pengalaman Petrus ketika dia memberikan nasihat kepada para budak supaya mereka tetap tahan di dalam cawan lebur kehidupan mereka. Apakah isi dari nasihat Petrus kepada para budak dan apa pelajaran bagi kita? Dan pada akhirnya kita akan mempelajari bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi lemah lembut, saling menghormati satu dengan yang lain dari Sang Batu Karang dan pelindung kita, yaitu Yesus itu sendiri. Apakah nasihat-nasihat Yesus dan pelajaran-pelajaran apakah yang Ia berikan kepada kita terkait dengan menjadi lemah lembut? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat, sehingga berkat Tuhan akan terus kita rasakan. Kita akan semakin dikuatkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk kami dapat mempelajari pelajaran ini sepanjang minggu ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.